Bab 146, terpaksa menutup pabrik. Sarah pergi dan meninggalkan Baiyun. Sempurna, yang terbaik. Yuri masih terdiam melihat kecantikan Sarah. Ada ekspresi keserakahan di wajahnya. Saya sudah lama mendengar nama Sarah, tetapi saya belum pernah melihatnya. Hari ini saya akhirnya melihatnya. Dia mengambil ponselnya dan memutar nomor. Ayo temui aku segera. Tak lama kemudian, seorang lelaki berpenampilan bajingan yang mengenakan baju kuning lengan pendek dan rambut panjang datang dengan senyuman cerah di wajahnya. Saudara kelima, kamu baik-baik saja. Perintah Yuri, panggil beberapa saudara-saudara pergi ke pabrik pengolahan Yongtai untuk membuat masalah. Jangan membuat masalah terlalu besar, hanya membuat Yonggel tidak dapat beroperasi secara normal. Dele, ini masalah kecil, tidak masalah. Yuri berkata sambil tersenyum pada miliknya wajah dengan senyum main-main. Dia berkata pada dirinya sendiri, Sarah, aku berkata, kamu akan segera kembali untuk memohon padaku. Sarah kembali ke Yongtai. Dia juga sangat tertekan ketika uangnya tidak kembali. Ia menyiapkan berbagai informasi relevan, ditambah beberapa bukti kekalahan Baiyun sebelumnya. Setelah menyelesaikannya, dia mulai menghubungi pengacara. Ketua. David berlari dengan tergesa-gesa. Ada apa? Sarah mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu bisa begitu nakal dan ceroboh? Tidak, Ketua, seseorang membuat masalah di pabrik. Ya, itu orang-orang Baiyun. Beberapa waktu lalu, orang-orang ini sering datang ke membuat masalah, dan sekarang mereka ada di sini lagi. Mendengar ini, Sarah sedikit mengernyit. Yuri berkata cepat atau lambat dia akan menemuinya. Ternyata begini. Dia berkata dengan tenang, hubungi polisi. Ketua, tidak ada gunanya. Baiyun memiliki latar belakang yang bagus, dan ada orang-orang berkulit hitam dan putih. Selain itu, salah satu pemegang saham utama Baiyun adalah pejabat senior di Jiangzhou, dan dia memiliki hubungan yang hebat. Kekuasaan, kami juga telah panggil polisi, tetapi setelah polisi datang, tidak ada gunanya. Ketika polisi pergi, orang-orang ini datang untuk membuat masalah lagi. Apakah ada hukum lagi? Sarah menamparkan meja dengan marah. David bertanya, Ketua, apakah Anda pergi ke Baiyun untuk menemui Yuri? Apa yang Anda katakan padanya? Bagaimana dia bisa datang untuk membalas dendam pada Yongtai lagi? Sarah berhenti sebentar. Oke, Anda boleh turun, masalah ini saya akan menyelesaikan masalahnya. Ya, Ketua, Anda harus melakukannya sesegera mungkin. Pabrik baru saja melanjutkan produksi. Jika terjadi sesuatu lagi, karyawan akan kecewa atau bahkan pergi. Saya mengerti. Tang lama lalu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Sarah bingung. Bahkan memanggil polisi pun tidak ada gunanya. Kemampuannya saat ini tidak cukup untuk menangani masalah ini. Hanya satu orang yang bisa menyelesaikannya sekarang. Itulah Tuan Fisher yang misterius. Apakah kamu benar-benar ingin menemukannya? Sarah menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin pergi menemui Tuan Fisher yang misterius. Saya tidak ingin berhubungan lagi dengan Tuan Fisher. Karena dia punya suami, dia takut dia akan jatuh cinta dengan Tuan Fisher yang misterius. Dia tidak ingin melakukan apapun yang mempermalukan Julian. Dia duduk di kantor dengan linglung. Sore harinya, David datang ke kantor lagi dan mengatakan bahwa sekelompok orang membuat keributan sehingga pabrik tidak dapat lagi bekerja secara normal. Sarah tidak punya pilihan selain menutup sementara pabrik dan memberikan liburan kepada karyawan. Julian pergi menemui Kevin dan berdiskusi dengannya tentang mengambil pekerjaan sementara. Kevin tidak tahu tentang hal ini. Julian memikirkannya dan memutuskan untuk mengambil pekerjaan selama berabad-abad ini akan menjadi penjelasan bagi Sarah. Namun, dia tidak terburu-buru. Setelah tinggal bersama Kevin sepanjang pagi, dia kembali. Tinggal di rumah sepanjang sore. Sore harinya, Sarah kembali. Dia kecewa. Julian menata makanannya dan berkata, sayang, ini waktunya makan. Aku melihat ada yang tidak beres dengan wajahmu. Ada apa? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Sarah sedikit menyerah. Bukannya dia tidak ingin membicarakannya, hanya saja percuma membicarakan hal ini dengan Julian, itu hanya akan menambah masalahnya. Saat makan, Leona tahu ada yang tidak beres dengan Sarah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Sarah, ada apa? Ibu tampak sedih. Bu, tidak apa-apa. Kamu bilang tidak apa-apa, itu tertulis di wajahmu. Ya, ini tentang perusahaan, Sarah berkata tanpa daya. Baiyun Pharmaceutical berhutang pembayaran kepada Yongtai 30 juta. Hari ini saya akan pergi ke Baiyun. Sarah menceritakan masalah itu lagi. Hei, saya tidak menyangka Baiyun Pharmaceutical memiliki latar belakang yang begitu besar, dengan orang-orang dari kalangan hitam dan putih. Sekarang uangnya belum dikembalikan, itu telah menimbulkan banyak masalah. Carilah Tuan Fisher. Leona segera berkata, Tuan Muda Fisher sangat cakap. Tidak akan mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Mari kita bicarakan nanti.
Sarah makan sedikit dengan tergesa-gesa dan kembali padanya ruang untuk beristirahat. Dia sangat lelah dan tidak ingin memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Dan Julian juga mendengarkan dalam hatinya. Setelah selesai makan, dia pergi membereskan kekacauan, mengumpulkan piring dan mencuci piring. Setelah bekerja lebih dari setengah jam, dia selesai merapikan dapur dan keluar dapur sambil membawa kantong sampah. Bu, aku keluar untuk membuang sampah. Sarah, aku keluar untuk membuang sampah. Julian mengucapkan beberapa patah kata, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Dia juga sudah terbiasa membawa sampah dan keluar. Setelah keluar dan membuang sampah, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kevin. Saudara Fisher, apakah ada yang salah? Julian menunduk dan berkata dengan suara dingin, panggil hantu kontak khawatir dan pinjamkan aku 1.000 orang. Kevin sedang berbaring di atas tikar di tanah, dan tempat tidurnya ditutupi kertas hati terisi. Dia segera berbalik dan bangkit dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Untuk masalah kecil, panggil 1.000 orang dan 300 ekskavator untuk merobohkan pabrik milik Baiyun Pharmaceutical hingga rata dengan tanah. Ayo jemput aku di mobilnya dan ayo pergi ke markas Baiyun Pharmaceutical. Oke. Kevin menutup telepon dan segera menelepon hantu kontak khawatir. Bos hantu, atur 1.000 orang dan 300 ekskavator untuk merobohkan pabrik Baiyun Pharmaceutical hingga rata dengan tanah. Jangan sakiti siapapun. Jika terjadi sesuatu, King Kotake akan mengurus akibatnya. Erin sedang duduk di tempat tidur bermain dengan ponselnya. Ketika Erin mendengar tentang King Kotake dan yang lainnya, dia tiba-tiba menjadi energi. Dia berdiri dan bertanya dengan semangat di wajahnya, Saudara Kevin, ada apa? Apa yang terjadi? Pada saat ini, Erin sedang tidak lagi memakai riasan tebal, tetapi tanpa riasan. Dia cantik, dengan kulit putih dan sedikit lemak bayi. Dia mengenakan rok denim dan lengan pendek berwarna putih, dengan ukiran pola kartun di dadanya. Kevin meliriknya dan berkata, kamu bisa tetap tenang di klinik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar. Hei, kakak Kevin, tunggu aku. Erin buru-buru berdiri dan memakai sepatunya sambil berteriak. Kevin sudah pergi jauh, jadi dia mengejarnya tanpa memakai sepatu apapun. Di luar, di dalam mobil. Kevin mengerutkan kening dan berkata, berhentilah membuat masalah, aku akan berbisnis. Aku tidak membuat masalah, aku akan berbisnis juga. Aku mahir dalam karate, taekwondo, yongchun, tai chi, baguolian zhang, dan muay thai, dan saya pasti akan bertarung. Dia adalah ahli terkemuka dan tidak akan pernah menghalangi Anda. Kevin terdiam. Bagaimana dia bisa begitu sial bertemu dengan gadis sialan ini? Erin tidak tahan, dan Kevin tidak punya pilihan selain mengingatkanmu. Izinkan aku mengingatkanmu, pria yang datang pagi ini tidak mudah diajak main-main. Saat kita bertemu, jangan bicara omong kosong. Saudara Fisher, aku tahu, dia memiliki temperamen yang baik dan lebih mudah bergaul daripada kamu. Kevin menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian pergi untuk menjemput Julian. Julian menunggu di pinggir jalan sekitar setengah jam sebelum Kevin muncul. Dia membuka pintu penumpang dan mengerutkan kening saat melihat Erin duduk di sana. Kevin berkata tanpa daya, Saudara Fisher, jika dia bersikeras untuk datang, tidak ada yang bisa saya lakukan. Ho ho. Erin membuat beberapa gerakan dengan tinjunya dan berkata, Saudara Fisher, saya juga telah belajar seni bela diri, tentu saja. Aku tidak akan mempermalukanmu. Oke, duduklah di belakang. Dia meraih Erin dan menariknya ke bawah. Lalu dia naik ke kursi penumpang. Erin segera membuka pintu belakang dan duduk di barisan belakang. Saudara Fisher, ada apa? Julian berkata dengan wajah cemberut, Baiyun Pharmaceutical tidak terlalu peka dan telah menyinggung Sarah. Ayo kita pergi ke Baiyun Pharmaceutical. Saya ingin melihat siapa Yuri ini. Bahkan berani memprovokasi istri saya. Bab 147, dihancurkan ke tanah. Kevin tidak bertanya apa yang sedang terjadi dan langsung menuju ke markas besar Baiyun Pharmaceutical. Ketika kami tiba, Baiyun Pharmaceutical sudah selesai bekerja, dan seluruh gedung gelap. Saudara Fisher, ini hampir jam 10, dan tidak ada seorang pun di sana. Mengapa kamu tidak kembali besok? Besok apa? Pergi ke pabrik Baiyun. Ya. Kevin berbalik lagi dan pergi ke pabrik Baiyun. Pabrik Baiyun berada di pinggiran kota, agak jauh dari sini. Saat mereka bergegas menuju pabrik Baiyun, hantu kontak khawatir juga memberi perintah, memanggil 1.000 orang, menemukan 300 ekskavator, dan bergegas menuju pabrik farmasi Baiyun. Hantu kontak khawatir juga memiliki identitas lain, yaitu Morgan Lee, dokter ajaib di Jiangzhou. Dan hantu kontak khawatir adalah identitasnya yang lain. Dia mengendalikan jaringan intelijen bawah tanah,
bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Baiyun Pharmaceutical? Baiyun Pharmaceutical memiliki banyak pemegang saham, termasuk seorang pejabat senior tertentu. Namun, orang sebenarnya di balik layar adalah Kamar Dagang Abadi. Kamar Dagang Abadi adalah kamar dagang besar di seluruh negeri. Ada banyak predator nyata di kamar dagang ini. Bahkan beberapa keluarga besar di Kyoto menjadi anggota kamar dagang ini. Kamar dagang ini tidak terkenal di Jiangzhou, tapi pasti terkenal di seluruh negeri. Jika bukan karena Julian, hantu kontak khawatir tidak akan pernah memiliki konflik dengan Baiyun Pharmaceutical. Sekarang atas permintaan Julian, dan dia pasti akan berdiri di sisi Julian. Ini adalah naga hitam hutan belantara selatan. Betapapun kuatnya kamar dagang, bagaimana bisa seperti ini? Hanya ada satu akibat jika menyinggung seseorang yang benar-benar berdiri dalam piramida kekuasaan. Itu adalah kehancuran. Namun, dia tidak secara pribadi mengungkapkan masalah ini karena status istimewanya. Segera, 300 ekskavator dan 1.000 orang muncul di luar pabrik farmasi Baiyun. Ini adalah pabrik besar, tidak sebanding dengan pabrik Yongtai. Pabrik ini memiliki lebih dari 10.000 karyawan. Saat ini, pabrik sedang bekerja lembur. Petugas keamanan di pintu gerbang begitu ketakutan saat melihat 300 truk penggali dan 1.000 orang muncul. Telepon, ada situasi, keamanan, dukungan segera. Penjaga keamanan di pabrik diberitahu dalam sekejap. Penjaga keamanan pabrik dengan cepat berkumpul menuju gerbang. Namun setelah melihat 300 ekskavator dan ribuan orang, lebih dari 300 petugas keamanan menjadi malu-malu dan tidak ada yang berani meninggalkan pabrik. Dan setelah ekskavator muncul, ia tidak bertindak gegabah. Penanggung jawab pabrik segera menelepon untuk melaporkan situasinya. Yuri berada di klub, berhubungan seks dengan model muda. Telepon berbunyi. Ketika dia mengetahui bahwa panggilan itu dari manajer pabrik, dia menjawab telepon dan mengumpat dengan tidak sabar, "Hei, apakah kamu ingin mati? Mengapa kamu meneleponku larut malam begini?" Saudara kelima, bukan bagus, sesuatu yang besar telah terjadi. 300 ekskavator dan lebih dari 1.000 orang muncul di luar pabrik. Formasinya sangat menakutkan. Sepertinya mereka ingin merobohkan pabrik Baiyun hingga rata dengan tanah. Orang-orang di dalam mendengarkan dan segera membubarkan diri, kalau tidak mereka akan terluka. Anda tidak bersalah, jangan salahkan kami. Suara pengeras suara juga terdengar di telepon. Ketika Yuri mendengar ini, dia langsung mengutuk, "Ada apa? Saya ingin melihat siapa yang berani menimbulkan masalah di pabrik saya hari ini." Dia menutup telepon dan segera menelepon, "Pangeran Duan, sesuatu terjadi di pabrik, hubungi kami segera." 3.000 orang pergi ke pabrik untuk memberikan dukungan. Setelah menelepon Pangeran Duan, dia menelepon lagi, "Direktur, sesuatu terjadi. Segera kirim 1.000 petugas polisi khusus ke pabrik Baiyun." Setelah melakukan 2 panggilan berturut-turut, dia mengenakan pakaian dan meninggalkan klub. Mengemudi, melewati lampu merah, menuju pabrik. Saat Julian dan Kevin tiba, hari sudah sangat larut, tapi mereka tidak maju dan mengawasi dari mobil. 300 ekskavator dan ribuan orang mengejutkan banyak orang. Manajer pabrik juga khawatir akan terjadi sesuatu dan segera memecat semua orang yang bekerja lembur. Segera, semua orang di pabrik melarikan diri. "Gali untukku." Di depan, di atas ekskavator, seorang pria berpakaian hitam dan bertopi hitam memberi perintah. Dengan pesanan, 300 ekskavator dimulai pada waktu yang bersamaan. 300 mesin langsung menyala. Bas-bas. Suaranya memekakkan telinga. Bagaikan akan terjadi gempa bumi, bahkan bumi bergetar. Pada saat ini, sebuah mobil melaju dengan cepat, dan seorang pria parubaya gemuk keluar dari mobil. Dia berdiri di depan ekskavator dan berteriak, "Siapa yang berani?" Ini adalah Christian, yang datang dengan cepat. Dia dikenal sebagai Pangeran Duan. Dia adalah salah satu bos bawah tanah sebenarnya di Jiangzhou. Saat Pangeran Duan muncul, 3.000 pria berbaju hitam dengan batang besi muncul, dan 3.000 orang mengepung 300 ekskavator dan 1.000 orang. Melihat Pangeran Duan dan rakyatnya datang, Kevin bertanya, "Saudara Fisher, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Julian berhenti sedikit dan berkata, "Jangan khawatir, tunggu sampai Yuri tiba. Jika kamu berani menarik perhatian istriku, jika kamu berani memberikan istriku pabrik itu menimbulkan masalah dan sangat nekat." Area pabrik, gerbang. Christian memandang pria berbaju hitam di ekskavator pertama dan berkata dengan dingin, "Pak Im, apa maksudmu? Tahukah kamu bahwa Baiyun adalah pemilik saham Christianku?
Aku, Christian, tidak punya dendam terhadap hantu kontak khawatir ini hari. Tidak ada permusuhan di masa lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Dia mengenali pria berbaju hitam. Ini Tobias Im, orang kepercayaan hantu kontak khawatir. Tobias turun dari ekskavator dan berkata, Pangeran Duan, ini adalah perintah bos, dan saya juga melaksanakan perintah tersebut. Sebaiknya Anda menyingkir dan biarkan saya merobohkan tempat ini hingga rata dengan tanah. Masalah ini akan selesai dianggap sudah selesai. Kalau tidak, akan ada masalah. Anda bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Apa, mengancam saya? Christian mencibir, dalam hidup saya, tidak ada yang pernah mengancam saya. Jadi bagaimana jika saya mengancam Anda, bunuh aku dan hancurkan dia hingga rata dengan tanah? Siapa yang berani? Teriak Christian. Siapa yang berani bergerak? Ribuan orang di sekitarnya tiba-tiba menunjukkan senjatanya, maju beberapa langkah, dan berbicara dengan nada mengancam. Siapa yang berani menggunakan 3 kata akan memekakkan telinga. Saat ini, Yuri tiba. Dia mendatangi Christian dan berseru, Pangeran Duan. Di kejauhan, di dalam mobil. Kevin menunjuk ke arah Yuri yang muncul dan bertanya, Saudara Fisher, apakah itu Yuri? Seharusnya begitu, ayo pergi, keluar dari mobil. Julian membuka pintu dan keluar dari mobil terlebih dahulu. Kevin berbalik dan melirik ke arah Erin, yang hendak pindah ke kursi belakang, dan memarahi, tetap di dalam mobil, jangan bergerak. Oh, aku tidak peduli untuk keluar dari mobil, Kevin juga keluar dari mobil. Di gerbang pabrik, banyak orang berdiri menentang. Saat ini, Julian dan Kevin datang. Christian. Terdengar sebuah suara. Mendengar suaranya, Christian mendongak. Melihat Julian, kakinya langsung melunak dan tubuhnya jatuh ke tanah tak terkendali. Julian menghampiri, mengabaikan Christian, memandang Yuri, dan berkata dengan dingin, apakah kamu yang menyebabkan masalah pada istriku? Wah, siapa kamu? Wajah Yuri menjadi gelap. Dia tidak mengenal Julian. Julian mengucapkan kata demi kata, Julian, istriku adalah Sarah. Haha. Yuri tertawa terbahak-bahak, saya pikir itu siapa orangnya. Ternyata itu adalah menantu laki-lakinya. Dari keluarga Hansel, ya. Aku itu karena dia menyebabkan masalah bagi Sarah. Pak. Christian berdiri, mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Yuri. Tamparan ini relatif kuat. Yuri sangat terpukul sehingga dia tidak bisa bereaksi sejenak. Christian mengangkat kakinya dan menendang Yuri. Ia menjatuhkan Yuri ke tanah dengan satu tendangan, lalu meninju dan menendangnya. Bab 148, Kompensasi atas kerusakan. Yuri tercengang. Dia tidak tahu mengapa Pangeran Duan tiba-tiba mengambil tindakan terhadapnya. Dia dipukul dan ditendang, dan dia terus memohon belas kasihan. Yang mulia, saya salah, jangan pukul saya mohon agar Anda tidak memukul saya. Setelah Christian dipukul dan ditendang, dia berlutut di tanah dan memohon dengan keras. Berkata, Saudara Fisher, tolong perlakukan aku seperti kentut. Christian berlutut dan Yuri benar-benar bingung. Bukankah ini suami Sarah, Julian, menantu keluarga Hansel? Mengapa Pangeran Duan berlutut padanya? Dia berdiri dengan linglung. Namun, lututnya patah dan dia jatuh ke tanah begitu dia berdiri. Julian memandang Christian yang sedang berlutut di tanah dan berkata dengan tenang, saya ingin meratakan tempat ini dengan tanah, apakah Anda ingin menghentikan saya? Tidak, saya tidak berani. Dia teringat akan hal itu. Sedetik. Christian tidak marah sama sekali, dan segera berkata, Fisher, Saudara Fisher, kamu tidak perlu mengambil tindakan, kami akan melakukannya sendiri. Setelah itu, dia berteriak dengan keras, mengapa kamu masih berdiri sana, kenapa kamu tidak cepat-cepat merobohkan pabrik itu hingga rata dengan tanah? 3.000 orang tidak berani mengabaikannya. Orang-orang inilah yang terakhir kali pergi ke pemakaman keluarga Fisher. Adegan pengiriman 100.000 pasukan masih muncul di benak mereka. Orang-orang ini bergerak satu demi satu untuk membiarkan orang-orang di ekskavator turun dan naik ke ekskavator. Walaupun mengemudikan ekskavator merupakan pekerjaan teknis, namun walaupun biasanya orang-orang ini masih junior, namun mereka semua memiliki pekerjaan yang serius, dan banyak juga yang bisa mengemudikan ekskavator. 300 ekskavator mulai bergerak seketika. Gemuruh. Gerbang pabrik langsung dirobohkan. Boom. Bangunan pabrik di depan langsung digali dan debunya tersapu. Melihat pemandangan ini, Yuri tercengang. Pangeran Duan memiliki saham di pabrik ini, tetapi sekarang dia secara pribadi memerintahkan pabrik itu untuk diratakan dengan tanah. Ini, apa asal-usul Julian yang membuat Pangeran Duan begitu takut? Melihat area pabrik yang terus-menerus runtuh, kemarahan di hati Julian mereda. Melihat Yuri yang sedang duduk di tanah tidak bisa bangun,
dia berkata dengan tenang, bawalah hutang itu ke Yongtai besok dan berlututlah untuk meminta maaf kepada istriku. Jika tidak, itu bukan hanya pabrik yang akan dihancurkan. Tanah, tapi Baiyun, gedung markas. Julian berkata sambil menatap Tobias, dan memerintahkan, saya akan kembali dulu, dan Anda dapat menjaga saya sampai rata dengan tanah sebelum Anda pergi. Ya. Tobias mengangguk dengan hormat. Kevin, kembalilah. Ya. Kevin mengangguk. Keduanya kembali ke mobil lagi. Di dalam mobil, Erin terus mengawasi. Ketika saya melihat apa yang terjadi di gerbang pabrik dan pabrik yang terus runtuh, saya sangat terkejut hingga saya bahkan tidak bisa menutup mulut. Kevin menyetir dan mengirim Julian kembali. Baru setelah Julian berada jauh, Yuri bertanya, Tuanku, tuanmu, apa yang terjadi? Anda, bagaimana Anda bisa? Saya kuda bodoh. Christian mengangkatnya kaki dan menendangnya, dan mengumpat dengan marah, kamu hampir jika kamu membunuhku, lakukan apa yang dikatakan saudara Fisher dan minta maaf besok. Juga, jangan bergosip tentang apa yang terjadi hari ini. Besok, kami akan mengumumkan kepada publik bahwa pabrik itu bobrok dan harus dibangun kembali. Yuri tertegun. Menantu dari rumah ke rumah punya begitu banyak energi. Namun, Christian tidak mengatakan apapun, dia juga cukup tahu untuk tidak bertanya. Ketika Julian kembali ke rumah Hansel, waktu sudah hampir jam 12 pagi. Keluarganya sudah tertidur, tetapi dia tidak memiliki kuncinya, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sarah. Sarah kelelahan baik secara fisik maupun mental, jadi dia tertidur sambil berbaring di tempat tidur. Dia tertidur dalam keadaan linglung ketika telepon berdering. Dia mengangkat telepon dan menemukan bahwa ide penelepon adalah suaminya, dengan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Dia menjawab telepon dan mengutuk, Julian, kamu menjadi semakin keterlaluan. Jam berapa sekarang? Sayang, ada yang harus kulakukan dan aku terlambat. Silakan datang kepadaku dan buka pintunya. Aku berjanji, sampai jumpa nanti. Belum terlambat untuk kembali. Sarah langsung menutup telepon. Segera, pintu terbuka. Sarah berdiri di pintu mengenakan piyama tipis, dengan kemarahan di wajahnya yang cantik, memarahi, lihat, jam berapa sekarang? Sayang, aku benar-benar ada yang harus dilakukan. HMPH, aku menang jangan lakukan itu lain kali. Sarah mendengus dingin, berbalik dan pergi. Julian mengikutinya ke dalam rumah, menutup pintu, dan pergi ke kamar. Dia pergi mandi. Setelah mencuci, Sarah tertidur. Namun, ada tempat yang diberikan di atas tempat tidur. Julian merasa hangat di hatinya dan naik ke tempat tidur. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya, Sarah bangun pagi-pagi sekali. Dia datang ke Yongtai. Pabrik pengolahan Yongtai sedang libur. David sangat cemas. Saya baru saja mendapat pesanan, dan tepat setelah saya berangkat kerja, sesuatu terjadi lagi. Ketua, bagaimana Anda menyinggung Yuri dari Baiyun Pharmaceutical? Jika tidak, pergilah dan akui kesalahan Anda. Jika ini terus berlanjut, kitalah yang akan kalah. Sarah kesal. Akui kesalahanmu. Dia benar, bagaimana dia bisa kembali dan mengakui kesalahannya? Aku mengerti, kamu turun dulu. Ya. David pergi. Sarah duduk di kursi di kantor, sedih dan tanpa energi sama sekali. Saat ini, dia tidak berdaya. Perusahaan sedang dalam masalah, tetapi dia menelepon setiap hari tanpa ada tanggapan, dan menelepon bumi dan bumi untuk meminta bantuan. Dia ingin menemukan Tuan Fisher yang misterius. Pergi saja dan mohon padanya sekali saja. Pikir Sarah diam-diam. Setelah memohon kali ini, saya berhenti mencarinya. Tepat ketika dia mengambil keputusan dan hendak keluar, ada ketukan di pintu. Dia duduk lagi dan berseru, masuk. David membuka pintu dan berjalan masuk, berkata dengan tergesa-gesa, ya, Ketua, Kes Yuri, Yuri ada di sini, Yuri dari grup Baiyun ada di sini. Hah? Sarah berteriak kaget. Saat ini, beberapa pengawal kekar masuk membawa tandu. Ada seorang laki-laki tergeletak di atas tandu, tubuhnya diikat dengan kain kasa. Ini Yuri. Dia dikalahkan oleh Christian. Tadi malam, setelah area pabrik Baiyun diratakan dengan tanah, jantung Christian berdarah. Area pabrik yang begitu luas dan begitu banyak peralatan dihancurkan seperti ini, yang menghabiskan biaya lebih dari 1 miliar. Dia tidak bisa marah, jadi dia melampiaskannya pada Yuri. Melihat ekspresi Yuri, Sarah tertegun sejenak. Sarah, Nona Sarah, saya di sini untuk meminta maaf. Hidung Yuri membiru dan bengkak, bahkan giginya tanggal. Dia mengeluarkan cek. Ini tunggakan pembayaran $30 juta, ditambah bunga, totalnya $300 juta, tolong. Terimalah, perlakukan saja aku seperti kentut, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi, mohon maafkan aku.
Ketika Sarah mendengar ini, dia benar-benar tercengang dan berubah menjadi batu. Butuh beberapa detik baginya untuk bereaksi. Kes, Tuan Kes, ada apa denganmu? Nona Sarah, mohon maafkan saya. Yuri Kes berbicara lagi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia masih bingung sampai saat ini. Kau bisa menantu yang door-to-door punya tenaga sebanyak itu, kawasan pabrik bisa rata dengan tanah kalau diminta. Polisi akhirnya tiba, tetapi mereka ketakutan setengah mati oleh kata-kata Christian. Sarah memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Ini, apa yang terjadi? Kemarin dia sangat sombong dan mengirim orang untuk menimbulkan masalah. Hari ini saya dipukuli hingga seluruh tubuh saya diikat dengan kain kasa, dan saya datang untuk meminta maaf secara langsung. Saya juga siap membayar tunggakan sebesar 30 juta dolar, dan juga membayar bunga lebih dari 200 juta dolar. Uang ini datangnya terlalu mudah, bukan? Setelah tertegun sejenak, dia tersadar dan berkata, saya hanya ingin 30 juta, dan Anda mengambil kembali sisanya. Mendengar ini, Yuri menjadi cemas dan buru-buru berkata, Nona Sarah, Anda harus menerima bunga. Jika saya tidak menerima bunganya, saya mati. Christian berkata bahwa jika Sarah tidak memaafkannya, dia akan dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan. Sarah mengerutkan kening lagi. Saat ini, dia memikirkan seseorang. Mungkinkah Tuan Fisher yang misterius mengambil tindakan lagi? Tapi bagaimana dia tahu tentang Yongtai? Dia tidak bisa tidak bertanya, ya, apakah Tuan Fisher mengambil tindakan? Ya, tidak. Yuri mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Christian memperingatkannya untuk tidak berbicara omong kosong, jika tidak, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Nona Sarah, terima saja uangnya dan anggap itu sebagai kompensasi Baiyun atas kerugian Yongtai. Oke. Sarah memikirkannya dan menerimanya. Pokoknya Baiyun Group tidak kekurangan uang, dan dia sangat membutuhkan uang sekarang, karena Yuri sudah mengirimkannya sendiri, jika dia tidak menerimanya, Yuri akan kesal. Dia pergi dengan cek senilai 300 juta. Sebuah cek kecil tidak ada bebannya di tangan. Tuan Fisher, saya berhutang budi lagi padamu, dia menghela nafas dalam hatinya. Bab 149, wanita keluarga Hensel terlalu menakutkan. Sarah menerima uang itu, dan Yuri menghela napas lega. Jika Sarah tidak menerimanya, dia akan dipukuli sampai mati oleh Pangeran Duan ketika dia kembali. Nona Sarah, terima kasih telah memperlakukanku seperti kentut. Aku pergi dulu. Yuri tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Di bawah tatapan kaget David, dia dibawa pergi dan dibawa pergi. Baru setelah dia pergi, David menyadari, dimengerti, ketua. Sarah berhenti sebentar dan berkata, oke, tidak apa-apa. Anda bisa turun dulu. Saya akan memasukkan uang ini ke rekening perusahaan sebagai dana perluas perusahaan. Ya. David pergi dengan ragu. Apa yang terjadi di sini? Kemarin mereka mengirim orang untuk menimbulkan masalah, dan hari ini mereka datang untuk meminta maaf dan memberikan 300 juta. Kapan uang menjadi tidak berharga? Sarah duduk. Dia bertanya-tanya, haruskah dia pergi ke grup Jianglong dan berterima kasih secara langsung kepada Tuan Fisher? Saat dia sedang berpikir, David masuk lagi. Ketua, silakan tonton saluran berita ibu kota pengobatan Jiangsong. Setelah mendengar ini, Sarah menyalakan komputer dan menonton saluran berita kota kedokteran. Teman-teman hadirin, selamat pagi semuanya. Ini adalah berita pengobatan tradisional Tiongkok Jiangsong. Yang ingin saya bagikan kepada Anda hari ini adalah tentang Baiyun Group. Apa yang Anda lihat di depan Anda adalah area pabrik Baiyun Pharmaceutical. Sekarang area pabrik telah rata dengan tanah. Menurut beberapa saksi mengatakan bahwa 300 ekskavator dan ribuan orang muncul di sini tadi malam. Tampaknya Baiyun Group telah menyinggung seseorang sehingga menyebabkan pabrik Baiyun diratakan dengan tanah. Namun, pagi ini, pejabat Baiyun membantah rumor tersebut. Mengatakan bahwa area pabrik sudah tua dan perlu digulingkan dan dibangun kembali. Mengenai situasinya, saya tidak tahu. Sarah tercengang ketika melihat apa yang diberitakan wartawan dan area pabrik yang rata dengan tanah. Ini, pikirannya menjadi kosong dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama, tarik napas dalam-dalam. Ini terlalu berlebihan untuk diributkan, bukan? Itu hanya konflik kecil, tidak perlu merobohkan seluruh pabrik Baiyun, bukan? Sarah merasa Tuan Fisher yang misterius itu membuat terlalu banyak keributan. Pantas saja Yuri penuh luka, tak heran ia begitu ketakutan, ternyata banyak hal yang terjadi tadi malam. Ketua, apa yang terjadi? Siapa yang membantu Yongtai? David tidak bodoh, dia dapat melihat bahwa ini jelas bukan penggulingan dan rekonstruksi pabrik yang sudah tua. Ini secara paksa diratakan dengan tanah. Selain itu, Yuri datang untuk meminta maaf dengan luka di sekujur tubuhnya, dan dia sedang memikirkan
Selain itu, Yuri datang untuk meminta maaf dengan luka di sekujur tubuhnya, dan dia sedang memikirkan banyak hal. Sarah bereaksi, berhenti sedikit, dan berkata, "Oke, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Turun saja dulu dan lakukan pekerjaan yang ada." David melirik ke arah Sarah. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa menakutkannya wanita keluarga Hansel ini. Ya. Dia mengangguk dan berbalik untuk pergi. Sarah sedang duduk di kantor, melamun. Dia mulai memikirkan tentang Tuan Fisher yang misterius lagi. Adapun Julian, setelah bangun di pagi hari, dia keluar dan mengatakan dia sedang mencari pekerjaan. Adapun Julian, keluarga Hansel terlalu malas untuk membicarakannya hanyalah buang-buang kata saja. Setelah Julian keluar, dia berjalan menuju grup lintas era. Dia berencana pergi ke Silia dan mendapatkan posisi acak di grup antar era ini akan menjadi penjelasan kepada Sarah dan tidak akan menyebarkan berita dan mempermalukannya. Begitu sampai di depan gerbang gedung, begitu sampai di depan gerbang gedung antar era, dia melihat seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna merah, tinggi, cantik, dan memiliki aura CEO yang mendominasi. Taraf? Julian mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan di sini? Bukankah dia baru saja melamar pekerjaan wakil presiden di Jianglong Group kemarin? Taraf memang melamar pekerjaan di Jianglong Group. Namun, tujuan utamanya pergi ke sana adalah untuk bertemu dengan ketua grup Jianglong dan melihat apakah ketua tersebut adalah pacarnya 10 tahun yang lalu. Tapi saya tidak melihat ketuanya. Hari ini dia pergi ke perusahaan untuk melapor. Hal pertama adalah bertemu dengan ketua. Tapi, masih belum terlihat. Karena dia tidak bisa melihatnya, dia tidak ingin tinggal di Jianglong Group lagi. Meskipun grup Jianglong adalah grup besar dan pasti dapat menduduki peringkat terbaik di Jiangzhou, itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan Cross Era. Yang mempunyai perkembangan dan masa depan yang nyata adalah kelompok lintas zaman. Dia tidak tinggal di grup Jianglong karena keegoisannya sendiri. Adapun orang-orang, cepat atau lambat kami akan bertemu mereka, kami telah menunggu selama 10 tahun, dan kami tidak peduli dengan saat ini. Keduanya datang dan saling memandang. Taraf segera menjadi bahagia, menyilangkan tangan dan menatap Julian yang berpakaian santai dan biasa saja. Julian, kebetulan sekali. Aku bisa melihatmu di mana-mana. Apa kamu tidak tahu tempat macam apa ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Julian tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak pergi ke Jianglong Group? Apakah kamu di sini? Ada sentuhan arogansi dan kebanggaan di wajah cantik Taraf, terlalu memalukan untuk pergi ke grup Jianglong. Setelah memikirkannya, saya masih berpikir ada masa depan dalam pengembangan lintas generasi. Julian menyipitkan matanya dan berkata, kamu sangat percaya diri. Bisakah kamu melamar pekerjaan itu? Ya. Taraf sama sekali tidak rendah hati, dan berkata, saya bisa melamar posisi wakil presiden di grup Jianglong, dengan gaji bulanan 3 juta. Di era ini, saya setidaknya bisa menjabat sebagai manajer departemen. Dan saya yakin bahwa saya akan menjadi wakil presiden grup Inter Era dalam waktu 3 tahun. Saat dia berbicara, dia memandang Julian. Kamu juga datang ke grup lintas era untuk mencari pekerjaan. Julian mengangguk dan berkata, ya, Sarah mengatakan bahwa jika saya tidak memiliki pekerjaan, itu akan mempermalukannya, jadi saya berpikir untuk datang ke grup lintas era untuk melihat apakah saya bisa. Anda tidak dapat menemukan pekerjaan seperti penjaga keamanan atau pengemudi. Jika Anda bekerja lintas generasi, tidak ada salahnya memberitahu Anda, bukan? Itu benar. Taraf mengangguk, dengan kualifikasi Anda setelah kembali dari militer, Anda seharusnya bisa melamar pekerjaan itu.
Bekerja sebagai satpam, tapi itu hanya satpam. Dengan gaji mati $10.000 sebulan, tidak akan ada masa depan di kehidupan ini. Julian tersenyum dan memberi isyarat mengundang, silakan pergi dulu. Taraf mengeluarkan kacamata hitam besarnya dan memakainya, berbalik dan pergi, memasuki gedung antar era. Setelah dia masuk, Julian masuk. Julian langsung naik lift dan mencapai lantai paling atas. Di lantai paling atas, kantor ketua. Ini adalah kantor mewah dan mewah dengan luas lebih dari 1.000 meter persegi. Julian duduk di kursi empuk, memandang Celia yang berdiri di depannya, dan bertanya dengan ringan, apakah ada seseorang bernama Taraf Wilson yang melamar pekerjaan hari ini? Ya. Celia berkata, kualifikasinya adalah cukup bagus, juga wakil presiden dari sebuah kelompok besar di luar negeri. Sekarang pewawancara sedang mewawancarainya dan mengajukan berbagai pertanyaan. Bawalah pemantauan wawancara. Oke. Celia segera pergi untuk membuat pengaturan. Segera, dinding di depan kantor menyala, menunjukkan pengawasan aplikasi taraf. Pewawancara direkrut dari luar negeri oleh Celia High-Tech. Mereka semua adalah elit di antara para elit dan pertanyaan yang mereka ajukan sangat rumit. Namun, Taraf memiliki pengalaman yang kaya dan dengan tenang menangani banyak masalah, dia hanya menganalisis banyak masalah secara tertib dan memiliki pemahaman yang unik. Beberapa pewawancara tampak puas di wajah mereka. Dan Julian juga menyaksikan seluruh prosesnya. Dia tidak mengerti bisnis, dan dia tidak tahu seluk-beluknya. Saya hanya tahu bahwa Taraf sangat baik dan menjawab dengan tajam dan rapi. Celia, apakah perusahaan mempunyai calon wakil presiden? Celia menjawab, semua departemen merekrut orang dengan cepat, dan mereka hampir direkrut. Namun, posisi wakil presiden selalu kosong. Meskipun ada banyak pelamar, mereka semua memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun, tetapi posisi ini terlalu kritis. Departemen Sumber Daya Manusia sedang melakukan proses seleksi, dan belum ada kandidat yang cocok yang dipilih. Celia juga seorang perampok makam, dan dia tidak sebuah materi bisnis. Untungnya, saya punya uang. Uang bisa membuat dunia berputar. Selama periode ini, dia merekrut banyak elit bisnis dari banyak perusahaan besar asing, dan inilah cara dia menstabilkan posisinya selama berabad-abad. Julian menunjuk ke arah Taraf di layar dan bertanya, apa pendapatmu tentang dia? Celia sedikit bingung dengan apa yang dimaksud Julian. Dari segi kecantikan dan temperamen, Taraf memang memiliki temperamen yang luar biasa. Dari segi kemampuan roda. Jawab saja beberapa pertanyaan dan tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah, tidak buruk, jawabnya ragu-ragu. Julian mengetukkan jarinya dengan ringan di atas meja, berpikir sejenak, dan berkata, biarkan dia mencoba posisi wakil presiden. Cobalah beberapa bulan dan lihat. Jika berhasil, maka dipastikan. Jika tidak bekerja, lalu gantikan dia. Meskipun Julian tidak tahu cara berbisnis. Namun, dia adalah naga hitam dan bisa membaca orang dengan sangat akurat. Meskipun Taraf meremehkannya, Taraf memiliki kepercayaan diri yang tenang, serta rasa kerja keras dan agresivitas. Bab 150, Plat Identitas. Ruang wawancara. Seorang pria parubaya menerima telepon. Ya, oke. Dia menutup telepon dan memandang Taraf yang duduk di seberangnya. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, Nona Wilson, selamat. Ketua sangat puas dengan Anda dan telah meminta Anda menjadi wakil presiden dengan masa percobaan 3 bulan. Saya harap Anda akan bekerja dengan baik dan tidak mengecewakan ekspektasi ketua. Hah? Taraf terkejut. Dalam resume yang diserahkannya, ia hanya menyebutkan bahwa posisi yang dilamarnya adalah manajer departemen. Jadikan saja dia wakil presiden sekarang. Wakil Presiden Grup Lintas Era, ini tidak sebanding dengan Grup Jianglong. Aset Jianglong hanya puluhan miliar jika dihitung sepenuhnya. Dan aset lintas generasi jumlahnya triliunan, ini bukan nilai pasar, tapi aset real. Meski kedudukannya sama, namun nilainya berbeda. Kantor Ketua. Setelah menyelesaikan masalah taraf, Julian memandang Celia dan berkata, masalah wakil presiden telah diselesaikan untuk saat ini. Sekarang Anda dapat membantu saya mengatur posisi. Saya berencana untuk mengambil posisi di era antar generasi. Ah, Celia terkejut. Pekerjaan sementara. Bos Lintas Era sebenarnya mengambil pekerjaan sementara di perusahaannya. Saudara Fisher, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah tertegun, dia sadar dan bertanya. Julian berpikir sejenak dan berkata, yang terbaik adalah memiliki posisi yang terdengar sangat terkenal dan mulia, yang dapat mengintimidasi orang awam tetapi tidak bagi orang dalam. Yang paling penting adalah tidak datang ke perusahaan setiap hari. Tapi saya tidak punya waktu senggang. Ini. Celia berpikir. Apakah ada posisi seperti itu? Kemudian, dia tiba-tiba memikirkannya dan berkata, ya, Saudara Fisher, bagaimana dengan manajer bisnisnya?
Hah? Julian bertanya, apa pekerjaannya? Celia berkata, itu hanya menjalankan bisnis, di luar jenis yang berjalan, Anda tidak perlu melapor ke perusahaan setiap hari, Anda tetap seorang manajer, kelas atas dan mengesankan, tetapi selama Anda mengetahui bisnisnya, Anda akan tahu bahwa Anda hanyalah orang biasa salesman, karena sekarang tidak peduli Anda salesman di perusahaan mana, saat menjalankan bisnis di luar, mereka semua mengatakan bahwa mereka adalah manajer bisnis, sehingga mereka dapat meningkatkan diri. Baiklah, kalau begitu saya akan menjadi manajer bisnis. Julian tertawa. Itu tidak terlalu buruk. Seorang manajer bisnis lintas generasi, ini adalah eksistensi tingkat tinggi. Bagi seorang manajer lintas generasi, hal ini dapat membuat takut banyak orang. Saudara Fisher, saya akan segera menjalani prosedur penerimaan untuk Anda dan memberi Anda plat identitas. Baiklah, apa maksud Anda? Julian sedikit bingung. Celia menjelaskan, Saudara Fisher, seperti ini. Ini akan dibangun menjadi kelompok kelas dunia sepanjang zaman, dan papan nama identitas mewakili zaman, seperti kartu identitas seseorang. Ini unik dan mengadopsi sistem enkripsi komputasi elektronik terbaru, dunia luar tidak dapat memalsukannya. Oh, itu dia, silakan saja. Julian akhirnya mengerti. Sepertinya Celia juga melakukan banyak hal selama periode ini. Plat identitasnya cukup mewah. Celia pergi. Segera, prosedur masuk Julian selesai, dan dia juga mendapat plat identitas. Plat identitas ini berukuran sama dengan KTP dan memiliki format yang mirip dengan kartu nama, dengan nama, jabatan, dan keterangan lain di dalamnya. Celia mengulurkan tangannya dan berkata, Saudara Fisher, ini adalah plat identitasmu. Julian mengambilnya dan membacanya. Berat. Di bagian depan terdapat karakter besar, grup lintas era, dan ikon khusus. Ikonnya sangat sederhana, sosok ilusi yang melintasi bulan. Ini adalah ikon perwakilan kelompok lintas era dan dirancang dengan cermat dengan gambar desain. Di bagian belakang terdapat nama dan jabatan. Nama, Julian Fisher. Posisi, manajer bisnis. Dengan ekspresi kepuasan di wajah Julian, dia memuji, ini cukup bagus. Fisher, Saudara Fisher, Celia ragu-ragu. Hah? Julian menatapnya dan bertanya, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja, mengapa kamu ragu-ragu? Celia mengeluarkan beberapa tanda identitas lagi dan menyerahkannya kepada Julian, ini apa yang saya siapkan ya, Anda lihat mana yang cocok, dan Anda memegangnya jika Anda membutuhkannya. Dia tahu bahwa Julian tidak menonjolkan diri dan tidak mengungkapkan identitasnya. Namun, ini adalah era perebutan kekuatan. Tanpa kekuatan, Anda akan dipandang rendah kemanapun Anda pergi. Oleh karena itu, Celia menyiapkan banyak papan nama untuk Julian. Julian secara acak mengambil beberapa dan mulai membacanya. Nama, Julian Fisher. Jabatan, Ketua Dewan Direksi. Nama, Julian Fisher. Posisi, Direktur Departemen Keamanan. Nama, Julian Fisher. Posisi, Manajer Umum Lintas Usia. Julian tidak bisa tertawa atau menangis ketika dia melihat plat identitas ini. Celia, apa yang kamu lakukan, memintaku menggunakan plat identitas ini untuk pamer? Saudara Fisher, aku. Oke. Julian melihat wajah Celia pucat karena ketakutan, sedikit menyerah, dan berkata, saya tahu Anda memiliki niat baik. Papan nama manajer bisnis sudah cukup. Anda dapat menyimpannya. Ya. Celia mengangguk dan menyimpan plat identitas. Julian, sebaliknya, tidak tinggal lebih lama di Inter-Era dan memilih untuk pergi. Keluar dari gedung antar-era. Dia berdiri di luar gedung, menyaksikan banyak orang sukses berpakaian cerah masuk dan keluar, dan dia merasa linglung. Ia juga tidak menyangka suatu saat ia juga akan menapaki jalan bisnis. Dia menyentuh hidungnya dan bergumam pada dirinya sendiri, hidup ini sungguh indah. Apa yang kamu rasakan? Terdengar sebuah suara. Julian mendongak. Sebelum dia menyadarinya, Taraf telah muncul di hadapannya. Taraf menyilangkan lengannya dan menatap Julian, mengapa, kamu belum mendapatkan pekerjaan dan kamu mengalami hambatan? Itu tidak benar. Julian cemberut, mengeluarkan plat identitasnya, dan melambaikannya di depan Taraf, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia berkata, apakah Anda melihatnya, manajer? Taraf melihatnya. Manajer bisnis. Dia tahu bahwa umumnya ketika penjual dari kelompok besar membuat kartu nama, mereka menulis, manajer bisnis, dan hal yang sama juga berlaku untuk grup lintas era. Meskipun ini hanya seorang penjual. Namun, dia masih sedikit terkejut. Julian baru saja kembali dari militer dan tidak memiliki kemampuan bisnis. Bagaimana dia bisa melamar pekerjaan sebagai tenaga penjualan yang melampaui zaman? Persyaratan untuk tenaga penjualan di abad ini sangat tinggi, membutuhkan lulusan dari universitas-universitas terkemuka dan pengalaman kerja yang kaya.
Julian tidak memiliki semua ini. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah melamar pekerjaan itu? Julian memandang Taraf dan bertanya sambil tersenyum. Dalam ingatannya, Taraf adalah gadis yang sangat cerdas, lembut, dan bermotivasi tinggi. Kami tidak bertemu satu sama lain selama 10 tahun, tetapi Taraf telah banyak berubah. Sekarang dia masih sangat termotivasi, tapi dia tidak lembut sama sekali. Sombong dan dingin. Inilah yang dirasakan Julian terhadapnya sekarang. Taraf tidak ingin mengatakan apapun kepada Julian. Hanya menantu dari rumah ke rumah, yang menunjukkan kepadanya bahwa dia adalah wakil presiden. Akankah dia melapor ke Crossera Group besok? Tidak ada rasa bangga untuk pamer padanya. Kenakan kacamata hitam Anda, berbalik dan pergi. Julian memandangi kepergiannya dan mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum, cukup dingin. Wow, kunku. Pada saat ini, tiba-tiba ada keributan di luar grup lintas era. Banyak gadis bergegas ke mobil. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria bergaya dan tampan berjas putih dengan rambut perak keluar dari mobil. Setelah dia keluar dari mobil, banyak orang dan gadis berteriak, dan banyak orang di kejauhan mengambil gambar dengan ponsel mereka. Siapa ini? Adegan yang sangat besar, Julian mengerutkan kening. Taraf, yang hendak pergi, juga melihat pria tampan itu keluar dari mobil, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia mengubah sikap dinginnya dan berlari mendekat, tiba di depan pria tampan dari tahun lalu. Dia berteriak, Kun, aku penggemarmu. Aku sangat suka mendengar lagu Tomorrow Will Be Better yang kamu tulis dan buat sendiri. Bisakah kamu menandatanganinya untukku? Nimfomaniak, Julian melihat pada adegan ini, dia tidak bisa menahan bibirnya. Dia pikir Taraf sangat dingin. Tak disangka, melihat seorang selebritis benar-benar mengubah penampilannya. Bersambung.